Demokrasi dan khilafah adalah dua sistem pemerintahan yang memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, prinsip, dan penerapannya. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan, yang berarti, kekuasaan rakyat. Sistem ini bertumpu pada prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan pemerintah bertugas mewakili kehendak mereka. Demokrasi modern menekankan kesetaraan, kebebasan individu, dan hak asasi manusia. Sedangkan khilafah adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam. Dalam khilafah, kekuasaan dianggap sebagai amanah dari Allah, dan khalifah bertugas menerapkan hukum Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan persatuan umat Islam. Prinsip utamanya adalah kepatuhan pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Undang-undang dibuat berdasarkan konsensus atau keputusan mayoritas melalui badan legislatif yang dipilih secara demokratis. Nilai-nilai universal seperti kebebasan, hak asasi manusia, dan pluralisme menjadi landasan utama. Sedangkan dalam pemerintahan khilafah, kedaulatan dianggap milik Allah. Segala keputusan dan hukum didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Khalifah berperan sebagai pelaksana hukum Islam, bukan pembuat hukum. Prinsip ini membatasi kekuasaan khalifah agar tetap sesuai dengan syariat. Pemimpin dalam demokrasi, seperti presiden atau perdana menteri, dipilih melalui proses pemilihan umum yang melibatkan seluruh rakyat. Baik itu begal, penjahat, koruptor, maling ayam, homo sapien, ayam kampus, maling jemuran, dan lain sebagainya. Proses ini memungkinkan rakyat untuk menentukan pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Jabatan kepemimpinan memiliki batasan waktu tertentu, misalnya, 4 atau 5 tahun, untuk mencegah monopoli kekuasaan. Sedangkan khalifah dipilih melalui proses musyawarah, syura, di antara para ulama dan tokoh umat. Atau yang disebut ahlul halli wal aqdi. Dalam sejarah awal Islam, pemilihan khalifah dilakukan dengan cara yang bervariasi, seperti bayat dari perwakilan masyarakat. Khalifah menjabat tanpa batas waktu selama ia mampu menjalankan tugas sesuai syariat. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan berpolitik. Sistem ini mengakomodasi keberagaman masyarakat, sehingga tidak bergantung pada satu sistem kepercayaan tertentu. Sedangkan khilafah menjamin hak-hak warga negara sesuai syariat Islam, seperti hak atas keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Meskipun menjunjung nilai keadilan, kebebasan individu dalam khilafah diatur oleh batasan syariat, yang mungkin berbeda dengan konsep kebebasan dalam demokrasi. Demokrasi mempromosikan pluralisme, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman agama, budaya, dan pandangan politik. Hukum berlaku sama untuk semua orang, tanpa membedakan agama atau etnis. Sedangkan khilafah mengakui keberadaan non-muslim atau dzimmi, sebagai bagian dari masyarakat. Mereka diberikan hak untuk menjalankan agamanya, namun terikat pada hukum Islam dalam beberapa aspek kehidupan publik. Hubungan ini diatur oleh syariat dengan prinsip keadilan. Sistem demokrasi mengambil keputusan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara, baik dalam pemilihan umum maupun di lembaga legislatif. Pendekatan ini mengutamakan kesepakatan mayoritas. Sedangkan dalam khilafah, keputusan diambil melalui musyawarah ulama, dengan hukum Islam sebagai panduan utama. Khalifah bertanggung jawab untuk memastikan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan syariat. Kelebihan demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan pengawasan terhadap pemerintah. Sedangkan tantangannya adalah rentan terhadap konflik kepentingan, atau perpecahan, korupsi, dan manipulasi opini publik oleh pihak berkepentingan. Kelebihan khilafah adalah menawarkan sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama, dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan tantangannya adalah implementasi di era modern sering menghadapi kendala akibat keberagaman sistem politik global dan pandangan yang beragam tentang syariat. Diskusi tentang kedua sistem ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan sikap saling menghormati terhadap perbedaan pandangan. Semoga perbandingan ini memberikan wawasan yang berguna dalam memahami dua sistem pemerintahan yang berbeda namun signifikan dalam sejarah dan kehidupan manusia.